Assalamualaikum, dengan Ibu ABC di sini. Hari ini aku mau bikin bakso komplit dengan gorengannya, nanti bikin saus tomatnya, cabenya, kuahnya, kemudian ada juga mie-nya. Nah, di video ini mudah-mudahan pada nggak bingung ya ngelihatnya, karena cara kerjanya sambil-sambil. Jadi misal sambil menunggu adonan ini dingin, kita bisa ngerjakan yang lain supaya nggak buang-buang waktu, oke? Dan yang namanya masih belajar, tentunya resep yang aku share ini masih banyak kekurangannya. Kalau ada yang punya resep lebih oke, boleh dong share sama aku supaya hasilnya bisa lebih sempurna lagi ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama untuk bikin pentol baksonya, bahan yang pertama adalah daging sapi segar 500 gram. Es batu ini 200 gram. Tepung tapioka 80 gram. Untuk penyedapnya aku pakai tambahan bawang goreng, bawang merah goreng, bawang putih goreng, kemudian ada merica sedikit saja. Berikutnya adalah jurus ampuh yang bisa mengenyalkan bakso tanpa pengenyal, yaitu ini garam krosok atau garam kasar. Kenapa pakai garam kasar? Karena ternyata dalam garam kasar ini mengandung alkali yang bisa mengenyalkan daging. Kemudian ada baking powder, fungsinya juga sama untuk mengenyalkan daging. Ini aku potong-potong dulu dagingnya supaya lebih mudah untuk dihaluskan, dimasukkan ke dalam chopper. BTW gengs, kalau bicara mengenai bahan pengenyal, di luaran sana banyak bahan-bahan pengenyal yang praktis, misalnya chitosan atau SPPT. SPPT itu singkatan dari sodium trifosfat apa gitu ya, nggak ngerti aku. Cuman aku nggak mau pakai itu untuk menghindari menghindari bahan-bahan kimia. Jadi aku memilih pakai garam krosok tadi dan baking soda. Baking powder, ya Allah, kebalik-balik mulu antara baking soda sama baking powder. Ini daging udah dipotong-potong, siap masukin ke dalam chopper untuk dihaluskan. Giling daging ini supaya halus wajib dengan es batu. Aduh, pakai jatuh lagi es batunya. Kalau nggak ada es batu, boleh dengan air es yang sangat dingin. Kalau nggak gitu nggak bisa halus, nggak bisa lembut. Mulai digiling, mulai dihaluskan. Ini aku cepetin untuk keperluan durasi seperti biasa. Bersabar-sabar ya kalau giling daging, pokoknya harus benar-benar halus. Nggak masalah matiin mesin dulu kalau mesin choppernya panas. Matiin mesin dulu, nanti giling lagi, matiin mesin lagi, giling lagi sampai benar-benar halus. Berikutnya aku masukin garam krosok atau garam kasar. Ini setelah garam kasar masuk, akan terjadi keajaiban, yaitu dagingnya itu beda banget, jauh lebih lembut, lebih kenyal. Nah, ini coba dilihat ya, tuh kelihatan ya, warnanya juga beda ya. Ini kenyal loh.
Next aku masukin baking soda. Sorry, baking powder loh itu. Aduh, maaf banget. Suka aku tuker-tuker loh aku antara baking soda dengan baking powder. Kemudian bawang goreng dan merica masuk ya. Sambil ngalusin daging, di sini aku rebus air sepanci kira-kira sampai mendidih. Kalau udah mendidih, apinya dimatikan aja. Kembali ke chopper yang tadi. Belum selesai loh giling dagingnya, harus sabar sampai benar-benar halus banget. Giling lagi, sabar. Kalau udah halus, masukin aja tapiokanya dikit-dikit. Giling dulu setengah bagian tapioka, masukin lagi sisanya. Kalau dirasa tapiokanya udah rata, dagingnya udah lembut, ini aku mau pindahin daging ke wadah. Nah, kalau daging udah ditaruh di wadah, aku ambil air panas yang di panci yang tadi aku rebus. Ini airnya panas banget. Kenapa aku nggak butuh air panas yang mendidih? Karena kalau mendidih kan bergolak. Nanti kalau baksonya dicetak, dicemplungin ke air mendidih yang bergolak, baksonya bakal hancur, bakal ambiar. Jadi cukup air panas saja. Oke gengs, mulai mencetak. Mohon kiranya enggak jijik ya melihat adegan demok-mendemok ini, karena tanganku insya Allah sudah bersih dan ya memang begini adanya cara mencetak bakso. Semoga enggak jijik ya. Nah itu caranya, dipegang pakai tangan adonan yang lembek itu, kemudian dipencet di sela-sela jari antara jempol dengan telunjuk, dibulet-buletin seperti itulah kira-kira pakai bantuan sendok. Kalau ditanya kenapa nyetaknya pakai tangan seperti itu, ya karena aku nggak punya mesin pencetak bakso. Atau kenapa nggak pakai glove atau sarung tangan, karena kalau pakai sarung tangan itu ribet gengs. Ini aku pindah pancinya ke atas kompor, mau aku rebus. Nah itu kan apinya, airnya nggak bergolak, tidak mendidih. Jadi baksonya tetap bentuknya tetap cakep, tetap utuh gitu, nggak keriting-keriting karena akibat dari ombak air yang mendidih. Ini ada yang udah mateng, aku potong bagian tengahnya seperti ini ya. Kalau baksonya udah matang semua, ditiriskan, bisa ditempatkan di wadah yang bersih. Nanti dimasukin freezer, bisa disimpan jadi bakso frozen. Nanti kalau mau bikin lagi bisa diambil. Seperti ini ya, bentuknya ada yang lonjong itu. Karena belum terbiasa. Nanti kalau sering-sering bikin bakso, insya Allah bentuknya lebih sempurna lagi. Berikutnya aku mau bikin mie telur dan gorengan, kulit gorengan tepatnya, dengan satu adonan aja untuk menghindari ribet gengs. Bahannya tepung terigu 500 gram, telur 6 butir,
Garam setengah sendok makan, segitu ya. Tuang telur ke tepung terigu, kemudian aduk-aduk. Telurnya dituang satu persatu aja ya, kemudian aduk-aduk. Kalau telur udah masuk semua ke tepung terigu, udah diaduk walaupun nggak rata, nggak apa-apa. Kemudian ini aku pindahin ke papan adonan. Baru kemudian aku ulen supaya semuanya rata. Nah, ini udah rata, tapi karena masih lengket, mau aku tambahin tepung terigu sedikit aja, cuma sekedar supaya adonan nggak lengket. Karena kan tiap tepung terigu kelembapannya berbeda. Nah, ini kebetulan dengan adonan yang tadi disiapkan ternyata masih lengket. Nggak apa-apa ditambahin tepung terigu sedikit-sedikit supaya nggak lengket. Karena kalau lengket nanti susah waktu nyetaknya. Nah, ini adonan udah rata, udah nggak lengket ya. Taruh di wadah yang tadi, biarkan selama 1 jam. Kemudian tutup dengan kain bersih supaya nggak kering. Sambil nunggu adonan kulit tadi selama 1 jam supaya nggak buang-buang waktu, aku mau bikin saus tomat dan cabai. Untuk bikin saus tomat, siapkan tomat 5 buah, sebanyak 5 buah. Kita rebus dulu nih, supaya kulitnya bisa kita kupas, mudah kita kupas. Nah, ini tengahnya, bagian bawah tomat diiris jadi seperti ini. Kemudian aku rebus sampai bagian kulit yang tadi diiris itu agak terkelupas sedikit. Itu memudahkan untuk nanti aku kupas tomatnya. Tiriskan tomat, biarkan dingin dulu biar nggak kepanasan ya kalau megang tomat pas ngupas nanti. Sambil nunggu tomat dingin, kita rebus cabai rawit dengan bawang putih. Ini untuk bikin cabenya bakso. Sebentar aja ngerebusnya, semenit 2 menit. Oke, ditiriskan cabenya sama bawang putihnya. Next, lanjut kita mau blender tomatnya. Sebelum blender pastinya kulit tomat harus dikupas dulu. Ada bahan tambahan yaitu tepung terigu untuk mengentalkan tomat. Nanti tepung terigunya dicairkan. Sebelum dimasukin ke blender, kupas dulu tomatnya.
Blender tomat sampai halus, sebentar aja sih. Nah, ini tepung terigu aku cairkan. Tepung terigunya 1 sendok makan aja. Aku cairkan untuk nanti dituang pada saat tomatnya udah mulai dimasak. Siapkan pan untuk masak tomat. Nah, aku mulai masak tomatnya nih, pakai api kecil aja. Diaduk-aduk. Jangan lupa tepung yang tadi dicairkan standby ya untuk mengentalkan tomat. Kalau tomatnya udah mendidih, boleh dimasukkan tepung terigu yang sudah dicairkan tadi. Aduk-aduk lagi sampai dengan kekentalan yang diinginkan. Kalau udah, matikan apinya. Kemudian di sini aku baru mau saring tomatnya, karena untuk menghindari gumpalan-gumpalan tepung terigu. Aku saringnya bukan pada saat awal tadi tomat setelah di blender ya. Aku baru nyaring di sini karena untuk nyaring terigu-terigu yang menggumpal. Nah, ini udah disaring. Siapkan wadah tertutup yang kering yang bersih untuk menyimpan saus tomat. Berikutnya aku mau olah cabai. Tadi cabai rawit sama bawang putih di blender aja sebentar. Ini aku pakai blender yang kecil karena jumlah cabainya cuma sedikit. Nah, cabai udah selesai dihaluskan, udah selesai di blender. Tempatkan di wadah yang bersih. Kalau aku lebih suka dicampur dengan minyak goreng atau minyak panas supaya cabai nggak gampang basi. Baiklah, 1 jam sudah berlalu. Ini aku mau olah adonan kulit gorengan dan mie telur. Kenapa adonannya jadi satu? Karena tadi sudah aku sebutkan untuk menghindari ribet. Maklumlah kita emak-emak banyak kerjaan ya di rumah ya. Cari yang praktis-praktis aja. Adonannya aku bagi 2. Setengah untuk mie telur, setengahnya lagi untuk kulit gorengan. Oh ya, jangan lupa siapkan tepung maizena atau tapioka untuk dusting. Untuk nabur-naburin, ini naburin papan adonan supaya nggak lengket. Kemudian nanti naburin adonannya, kulit pangsitnya supaya nggak lengket juga antar lapisan kulit pangsit atau mie. Dustingnya yang banyak nggak apa-apa. Dari tiap bagian yang udah aku bagi 2 tadi, aku bagi jadi 5 lagi. Sekarang aku mau buat kulit pangsitnya dulu. Ini aku rolling dulu, aku tipisin supaya gampang masuk ke cetakan ini ya, cetakan lembaran itu. Ini cetakannya goyang-goyang karena bawahnya nggak bisa dikondisikan untuk dikunci. Meja dapurnya terlalu tebal jadi nggak bisa untuk masang kunci bawahnya itu loh. Oke, ini mulai cetak.
Ukuran ketebalan disesuaikan. Ini aku ukuran ketebalan mesin gilingan ini 1 sampai 7. Jadi yang paling tebal di nomor 7. Ukuran ketebalan yang aku pakai mulai dari angka 7, kemudian ke 5, baru kemudian ke 3. Kenapa bertahap? Supaya adonannya nggak gampang sobek. Nah, seperti ini. Kalau terlalu panjang boleh dipotong supaya nggak ribet. Anti ribet-ribet ya. Lebih enakan simple saja. Nah, tuh adonannya aku dusting pakai tapioka biar nggak lengket. Dustingnya yang banyak nggak apa-apa ya. Karena nanti lama-lama dustingnya, tepungnya itu bisa hilang, bisa menipis. Nanti khawatirnya lengket. Atur lagi ketebalannya. Jangan lupa ketebalannya diatur dari yang tebal dulu, kemudian semakin lama semakin tipis. Jangan langsung ke level yang langsung tipis, khawatirnya adonannya gampang sobek. Nah, ini udah selesai dengan ketebalan yang aku inginkan, udah tipis ya. Baru kemudian aku bagi-bagi, ukurannya terserah, modelnya terserah mau bulat atau kotak. Ini aku pengen model kotak aja. Jangan lupa di dusting supaya nggak lengket, dustingnya yang banyak. Kalau kurang dustingnya nanti adonan atau lapisan antar kulit gorengan itu bisa lengket loh. Nah, ini aku bikin lagi. Aduh, sorry ya, ini posisi kameranya kurang pas, kurang oke. Aku juga bingung naruh kameranya di mana supaya enak lihatnya. Ya, maklum lah. Dapurnya luas banget, seluas lapangan bola, alhamdulillah. Ini kulit gorengan yang udah jadi, ini baru sebagian. Aku selesaikan sampai adonannya habis. Jangan lupa dusting ya, yang banyak. Akhirnya pindah ke meja makan. Meja makannya udah nggak ada yang pakai, aku pindah ke sini aja deh biar mesin gilingannya itu bisa dikunci, jadi enak juga aku giling adonannya. Ini aku mau bikin mie telur. Bagian yang tadi, setengah bagian tadi aku potong-potong jadi 5 bagian lagi, 5 bagian kecil-kecil. Ditutup dengan kain bersih supaya nggak kering. Ambil satu bagian kecil, di rolling dulu seperti tadi supaya mudah untuk masuk ke mesin gilingan. Ini ketebalannya aku pakai nomor 7 yang paling tebal. Jangan lupa dusting ya, dusting yang banyak. Pesanku dusting yang banyak supaya enggak lengket. Ini digiling dengan cetakan yang datar dulu supaya ketebalannya sama rata. Tuh, dusting lagi yang banyak, dusting yang banyak. Kalau ketebalannya udah rata, baru deh pakai cetakan yang mata pisaunya yang bergerigi itu untuk nyetak jadi mie. Di sini semua potongan adonannya aku tipisin dulu. Baru kalau semuanya udah ditipisin, baru deh barengan aku cetak jadi mie. Jadi biar nggak pindah-pindah, nggak ribet giling mie-nya ya. Jangan lupa dusting yang banyak, nggak apa-apa. Karena kalau dustingnya ketipisan nanti lama-lama hilang, jadi adonannya itu bisa lengket satu sama lain. Dusting yang banyak, dusting yang banyak. Nah, ini mulai cetak mie ya. Siapkan wadah untuk nyimpen mie. Wadahnya juga boleh dikasih tepung tapioka supaya nggak lengket.
Nah, itu masuk ke cetakan yang untuk mie. Ini kameranya ikutan goyang soalnya ikut gerak-gerak barengan sama cetakan mie-nya. Nah, seperti ini ya. Ini setelah ini di dusting juga nggak apa-apa. Dusting yang banyak biar nggak lengket. Seperti ini. Adonan yang lain juga caranya sama. Dusting, jangan lupa dusting biar nggak lengket. Karena aku pernah nyoba dustingnya cuma sedikit, ternyata lengket. Nah, ini mie-nya udah jadi semua. Caranya sama seperti yang tadi. Menyimpannya seperti ini. Ya, wadahnya harus kering. Next, aku mau bikin isian gorengan. Bahan-bahannya gampang aja. Ada daun bawang yang udah dipotong halus, dicincang halus, kemudian tepung terigu 2 sendok makan, tapioka 3 sendok makan, merica sedikit saja, dan garam juga sedikit saja, secukupnya. Kemudian air bersih 1 gelas. Semua bahan dicampur di panci kecil untuk kemudian nanti direbus ya. Tapi sebelum direbus, sebelum apinya dinyalakan, diaduk-aduk dulu sampai rata. Diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah rata, baru kemudian nyalakan api. Apinya kecil aja, tetap diaduk-aduk sampai ini mengental seperti ini. Sebenarnya ini kurang kaku, jadi masaknya ditambahin 5 menit lagi juga nggak apa-apa sampai kaku. Sambil nunggu adonan isian gorengan tadi dingin, kita bikin kuah bakso. Kuah bakso ini aku cuma pakai bawang putih dan daging untuk kaldu. Lebih baik kalau kuah kaldu ini pakai balungan kalau kata orang Jawa, atau daging yang banyak tulangnya itu. Lebih bagus lagi kalau pakai tulang dengkul. Apa ya, dengkul itu lutut ya. Lutut yang ada lemak-lemaknya itu lebih enak lagi katanya. Bumbunya cukup bawang putih aja. Kalau ada yang mau nambahin daun bawang boleh, atau tambahin bawang bombay juga boleh, suka-suka ya. Di sini aku presto dagingnya supaya dagingnya empuk. Aku nggak bisa kalau masak daging tanpa presto. Mungkin teman-teman banyak yang bisa ya. Sambil nunggu daging di presto, aku mau ngolah kulit gorengan yang tadi. Ambil selembar kulit gorengan, kemudian isi dengan isian yang sudah dimasak tadi. Isiannya isian, bukan isian premium ya, isian gorengan ala abang-abang bakso yang lewat depan rumah itu. Jadi memang nggak pakai daging. Kalau ada yang mau pakai daging boleh banget loh. Tuh, aku isi seperti itu. Dibentuknya gampang aja, dibentuk seperti kantong. Nah, gitu ya. Atau dibentuk yang memanjang, tinggal bungkus-bungkus aja boleh. Nah, seperti ini gorengannya. Nanti tinggal goreng. Yang itu ada yang model yang panjang-panjang gitu ya, gampang kok. Aku mau coba goreng. Kita goreng kulit gorengan yang tadi udah selesai dibentuk. Hasilnya seperti ini. Berikutnya aku mau rebus mie. Siapkan panci dengan air bersih. Didihkan dulu airnya, baru kemudian masukkan mie-nya. Diaduk-aduk.
Aduk-aduknya nggak usah berlebihan ya, cuma sekedar ya bikin mie-nya lebih luwes aja. Nah, ini mie-nya udah jadi. Next, prestonya udah selesai, presto daging udah beres. Ambil kuah kaldu. Kuah kaldunya aku pakai untuk ngerebus bakso. Direbus lagi nggak apa-apa. Apalagi kalau habis masuk freezer ya, pastinya harus direbus lagi. Ini aku mau nyiapin bakso cuma 1 porsi, 1 mangkok aja. Jadi aku pakai panci kecil. Jangan lupa tambahkan garam dan merica secukupnya. Jangan lupa cek rasa. Kalau bakso sudah cukup direbus, tempatkan di mangkok yang ada mie-nya tadi ya. Tuang kuahnya juga jangan lupa. Nah, tampilannya seperti ini nih baksonya. Ada gorengannya, baksonya juga oke ya, mulus ya. Ada saus tomatnya. Aku nggak pakai cabai karena ini mau dimakan sama anak-anak. Ada mie-nya dan sedikit irisan daun bawang. Alhamdulillah, oke semuanya udah klop. Oh, gorengannya, isian gorengan masih terlalu lembek. Jadi yang tadi adonan gitu isian gorengan dimasak bikin lebih kaku lagi. Ibu ABC, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menyimak. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.